Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini dan ibu ahli baik sekeluarga yang sangat kami sayangi karena sudah memberikan tempat yang indah, nanti mungkin makanan yang lebih lezat untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada hari ini banyak jemaah yang berhalangan, mungkin ada juga acara-acara yang lain. Maka pada siang hari ini ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ibu-ibu, di sini kami menyampaikan tentang keluarga, yaitu keinginan memahami pasangan. Karena rata-rata ibu-ibu di sini mempunyai pasangan. Tentu kita ingin memahaminya, bagaimana keinginan pasangan kita. Jadi dalam pasangan hidup itu namanya suami. Jadi ketika kita memutuskan untuk menikah, artinya akan hidup dan membentuk keluarga yang baru dengan pasangan yang halal. Jadi suami itu sudah halal bagi kita, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya halal buat kita semua. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan suami itu adalah ladang amal bagi kita. Jadi kalau kita benar-benar memahami keinginan suami kita tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan menghadapi tantangan serta dinamika yang adanya perbedaan pola asuh dan sosial di keluarga masing-masing. Mungkin suami kita pendidikannya berbeda dengan kita, dan juga mungkin pergaulannya juga berbeda dengan kita. Tetapi setelah kita bergabung, maka bisalah hendaknya kita memahaminya apa itu perbedaan. Jadi terkadang kita merasa aneh terhadap kebiasaan pasangan karena hobinya, sikapnya kita selama ini mungkin tidak mengetahui. Bagi yang baru-baru ya Bu ya, tapi kalau bagi pengantin yang udah usang itu udah memahami semua sikap suaminya, keinginannya dan juga perilakunya. Jadi kalau kita butuh kelapangan hati untuk bertoleransi dan membingkai persepsi bahwa perbedaan yang kita hadapi ibarat bumbu yang akan menambah nikmatnya suami istri. Jadi dalam berkeluarga itu nikmat sebenarnya ibu-ibu. Tetapi kadang-kadang ada pula kita merasa tidak nikmat. Katanya suaminya sifatnya tak bagus, perangannya tak baik. Itu mungkin asalnya dari kita. Jadi kalau kita sudah memahami keinginan suami kita, insya Allah rumah tangga kita akan bisa bahagia. Jadi intinya kita bisalah hendaknya memahami apa keinginan para suami kita. Bukan hanya pasangan suami istri yang baru menikah, tapi orang yang sudah lewat puluhan tahun pun harus ada toleransinya kepada suami. Jadi kita menganggap suami itu imam bagi istri dan anak-anak kita. Jadi kitalah seorang istrinya. Maka menikah itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita. Selagi kita nikah dengan suami itu masih berhubungan, itu adalah ibadah. Jadi pahamilah dan ketahuilah keinginan pasangan kita, karena itu ibadah bagi kita semua. Mungkin ada ibu-ibu udah tua berubah pula sifat suaminya, enggak Bu? Kalau masih muda dulu lain keinginannya, udah tua lain lagi. Tapi dalam menyikapi itu kita harus bisa memahami, oh mungkin ini faktor keinginannya beda lagi.
Kalau masa muda dulu lain lagi, menggebu-gebu, ada lain-lain keinginan itu. Karena berubahnya usia kita, bertambahnya usia, maka berubah pula lah keinginan-keinginan kita dalam keluarga tersebut. Juga kita ibu-ibu, dulu masa muda keinginan kita beda lagi. Mungkin dulu kita sering cemburu kepada suami kita, sering suuzon, pulang dia lambat, kita merasa dia itu macam-macam. Tapi setelah tua lain lagi, Bu. Kalau suami tak mau bercerita, kita udah tersinggung. Kenapa begitu? Itulah namanya sifat manusia yang tidak bisa sama dari muda sampai tua. Maka berubah umur, bertambah umur, maka berubah pula lah sifat yang kita alami, baik istri maupun suami. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga selain masalah orang ketiga beserta bumbu-bumbunya juga menyangkut masalah kita yang belum mengenal keinginan pasangan. Jadi konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga itu, Ibu, bukan bukan karena tidak sayang, tapi ada bumbu-bumbunya. Bumbunya itu apa? Ada pengenaknya. Ibarat gulai, kalau dikasih roiko ataupun dikasih penyedap, maka akan enaklah dia rasanya, maka nikmatlah kita menyantapnya. Begitu juga suami itu, Bu. Suami itu dia juga kita harus berikan bumbu-bumbu yang cocok mungkin kepada sifatnya seperti apa. Kalau suaminya sukanya dilayani makannya, ya jangan pula dia dibiarin makan sendiri. Tentu itulah namanya bumbunya tak tepat. Dia mau pakai ajinomoto tapi kita nggak kasih, kita kasih garam aja, itu sama saja tak tepat bumbunya. Sekarang kami menyampaikan itu tentang keinginan suami pada istrinya. Suami itu punya keinginan kepada kita, ibu-ibu. Yang pertama, dia menginginkan kita memiliki istri yang menarik jika dipandang. Tentu kita juga bisa mengoreksi diri, Bu. Kalau suami pulang dari kerja, dia tak mau menyapa, tak mau senyum sama kita, apa itu salahnya? Mungkin kita ibu-ibu tidak mau berpenampilan yang sesuai dengan keinginan hati dan cantik dipandang matanya. Jadi marilah kita sama-sama merubah. Kalau suami kita inginnya begini, kalau memang penampilan kita yang diinginkannya bagus, ya kita baguskan, ibu-ibu. Kita tidak boleh malu kepada orang kalau suami kita yang itu diinginkannya. Yang kedua yaitu dia nyaman jadi teman diskusi. Intinya kalau kita bercerita, kita tidak boleh tak nyambung, Bu. Istilahnya tak boleh dipatahkan apa yang diceritakannya itu. Kita harus mungkin memuji suami kita tadi bercerita, kita layani dengan sebaik mungkin supaya itu bisa membuat ketenangan hatinya, senang di hatinya, maka dia sayanglah kepada kita. Jangan pula kita bercerita sama dia sok pintar. Nah, dia udah bercerita, mengajak diskusi bersama, tapi kita berceritanya cerita kita aja. Kita ada yang sok pintar daripada dia, itu nggak boleh juga, ibu-ibu. Walaupun suami kita itu pendidikannya rendah daripada kita. Jadi kita saling menghargai suami kita tersebut dalam berkomunikasi di rumah. Yang ketiga yaitu menghargai dan patuh pada suami. Itu udah jelas ya, Bu. Kalau suami tak mengizinkan, kita tentu tak akan pergi. Tapi kalau suami mengizinkan, kita senang melangkahnya. Kemana saja kalau diizinkan kita mau. Apalagi tentang berjalan-jalan mungkin sama kawan. Kalau suami tak izinkan, ya kita menahan. Karena suami itu harus kita patuhi dan juga dia harus kita hargai. Mungkin ada masalah yang tidak boleh, yang dilarangnya, tapi kita tetap mau melaksanakan yang dilarangnya. Itu mungkin ada terjadi nanti sesuatu yang tidak baik kepada kita. Dan yang keempat yaitu rumah terlihat rapi, minimal ruang tidur, ibu-ibu. Jadi suami itu sebenarnya sukanya ya bersih. Kalau rumah kita kotor, ya mungkin minimal tempat tidur kita rapi. Jadi di situ timbul nanti kasih sayangnya kepada kita, rasa cintanya kepada kita, ibu-ibu semua.
Jadi kalau kita nanti punya anak kecil berantakan, ya rumah berantakan seperti itu ya nggak masalah, tapi tempat tidur jangan pula berantakan. Nanti suami pulang semuanya berantakan, tentu timbullah rasa emosionalnya kepada kita, maka kita juga menjawabnya nanti tak di tempatnya. Akhirnya kata-kata itu mendapatkanlah bumbu yang tak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita di majelis taklim ini tidaklah termasuk kriteria yang kami sebut tadi. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai suami masing-masing, dapat menjadikan istri yang soleha di dalam rumah tangga kita. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu yang tadi merasa tersinggung dengan apa yang kami sampaikan. Kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.